Hari ini aku pengen cerita tentang sebuah kisah yang menceritakan karma membayar karma dan kaitannya dengan past life. Ini sebetulnya cerita yang pernah aku baca di sebuah buku. Cuman aku lupa bukunya apa karena udah lama banget. Jadi di sini diceritain ada seorang istri yang sering banget dipukulin, disiksa sama suaminya. Tapi entah gimana dia tuh nggak bisa cerai sama suaminya. Sehingga dia pergi ke sebuah wihara, menjumpai seorang biku dan dia bertanya, sebenarnya saya sama suami saya ini ada kaitan karma apa sih, utang karma apa sih, kok sampai saya tuh nggak bisa cerai sama ini orang, padahal dia udah toksik banget. Oke. Biku ini dengan mungkin keabinyanya ya, dengan kemampuan batinnya, dia melihat bahwa istri dan suami ini dulunya adalah ibu dan anak. Ibu ini karena tidak tahan dengan situasi ekonomi suaminya, dia di suatu malam diam-diam pergi meninggalkan suami dan anaknya. Dan anaknya ini sangat syok, sangat tertekan, sangat sedih banget ditinggal ibunya begitu saja. Sekian tahun berlalu, mungkin sampai dewasa, akhirnya ketemu lagi nih si ibu dan anak ini. Dan anak ini begitu marah, begitu kecewa, dan dia bilang bahwa ibu tuh yang pergi meninggalkan saya begitu saja, itu membuat saya menderita gitu. Saya malu sama teman, banyak ditanya teman, ibu kamu kemana, dan aku nggak tahu harus jawab apa, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ibu ini sedih, bersalah, dan seterusnya. Oke, si istri ini kembali kan, di kehidupan sekarang adalah istri yang dibully suami. Oke, istri ini terus bertanya, oh pantesan saya ini wajar di kehidupan ini disiksa oleh suami saya yang sebenarnya di pasrahnya adalah anak saya yang saya tinggalkan. Jadi wajar ya saya dikebukin, wajar saya nggak bisa ninggalin. Jadi yaudah deh, berarti saya harus menerima, dikebukin saya diem aja, diapain saya diem aja sebagai tanda saya ikhlas membayar karma masa lalu yang saya sebagai ibu meninggalkan si anak. Tahu apa jawaban si biku itu? Biku itu menjawab, enggak begitu konsepnya. Kalau kamu berada di rumah tangga yang toksik ini, kamu membiarkan suami kamu terus-menerus melakukan perbuatan buruk, ini nggak selesai. Berarti ada karma buruk baru tercipta. Karma connection yang negatif terus tercipta, terus ada. Jadi kamu nggak akan selesai. Nanti di next life-nya terbalik atau apa. Di sini energinya atau core masalahnya adalah bagaimana meninggalkan dengan baik. Kamu di masa lalu tidak tahan dengan ekonomi suami dan kamu meninggalkan, tapi cara kamu meninggalkan tidak bijaksana. Pergi diam-diam di tengah malam meninggalkan suami dan anak kamu, kamu tidak bercerai, berpisah baik-baik dengan anak kamu. Jadi di kehidupan sekarang, kamu juga sama, tidak tahan, tidak suka, tidak mau karma buruk ini, karma connection-nya terjadi. Dan kamu harus meninggalkan situasi yang toksik ini. Jadi kamu harus belajar. PR di kehidupan sekarang adalah bukan soal menerima balasan dari kesalahan kamu yang lalu, tapi bagaimana kamu belajar berpisah dengan si suami atau si anak dengan energi positif, dengan baik-baik. Jadi di sini si biku ini meminta bahwa kalau kamu mau meninggalkan perkawinan ini yang sudah toksik, lakukanlah dengan baik. Bukan dengan energi yang sama di masa lalu, kamu pergi dengan tidak baik. Jadi poinnya adalah bukan kita harus merasa, oh saya dulu pernah salah, maka sekarang saya membiarkan diri saya dihukum, dibully. Karena ketika kita membiarkan orang lain berbuat salah, ketika kita membiarkan orang lain membuat karma buruk baru, karma connection-nya tetap ada dan negatif lagi. Dan kita terus melakukan itu. Jadi hati-hati ya, beberapa orang sudah japri ke saya pengen tahu dong past life saya dengan si ini, dengan si itu, karena kok kayaknya saya nggak bisa lepas, karena saya harus sama dia. Hati-hati, sebetulnya energinya apa? Pesan dari energinya apa? Jangan biarkan diri kamu berada di tengah hubungan yang tidak nyaman, toksik, membuat sebelah sana orang lain itu berbuat buruk sama kamu, karena akan terus menerus nanti berulang lagi di next life, terus menerus seperti itu, tidak selesai. Padahal ada lesson penting yang harus kalian level up, harus kalian ambil hikmahnya dan kalian berlatih level up mengatasi itu dengan lebih baik. Jadi aku banyak cerita soal past life, soal kisah kejadian masa lalu dan hubungannya dengan sekarang, itu harus disikapi dengan hati-hati ya, dengan bijaksana. Bukan berarti kita tuh pasrah apa yang sudah terjadi, ya udah kita terima aja, kita dibully, kita diapain, itu berarti sudah hukuman atau buah karma. Tidak begitu konsep karma. Oke, nanti yang mau berkomentar atau mau lanjut japri silahkan hubungi saya.